Film berdasarkan kisah nyata di mana prajurit bernama Russell William sedang menyiapkan seragamnya yang berpangkat sebagai kolonel di Angkatan Udara Kanada. Dia pun menemui istrinya Mary yang telah menyediakan sarapan, diikuti penampakan aktivitas di pangkalan Trenton. Russell tiba di pangkalan dan bertemu dengan prajurit lainnya. Lalu petinggi militer memberikan ucapan selamat pada Russell yang dipilih menjadi komandan di pangkalan tersebut. The new base commander of Base Trenton. Dia menemui istrinya yang sedang merayakan acara perusahaan, di mana Mary memberitahukan kabar baik itu ke para hadirin. Soon to be commander of Air Force Base Trenton. Dalam perjalanan pulang, Russell menyatakan kalau dia tidak ingin tinggal di pangkalan. Lalu Mary memberitahukan lingkungan rumah mereka rawan dibobol perampok. Probably just some stupid kid who's so scared he won't do it again. Kemudian Russell berlari pagi, di mana dia menjalin hubungan baik dengan tetangganya, diikuti detektif bernama Dobson yang dipertemukan detektif pria bernama Nick. This is Detective Nick Gallagher from Toronto. Hi. Keduanya akan menginvestigasi kasus pembobolan rumah. Lalu setibanya di rumah korban, keluarga itu tidak begitu menandai pelaku. I think he was tall. I didn't really get a good look. Ketika Dobson memeriksa kamar, anak dari korban memberitahukan bahwa pelaku mencuri celana dalamnya. My underwear. Bras. Russell makan siang bersama tetangganya, dan di malam harinya, terlihat pelaku pembobolan akan kembali melakukan aksinya. Di kantor polisi, Dobson memberitahukan bahwa kasus pencurian celana dalam telah terjadi berulang kali, namun para warga malu untuk melaporkannya. What did she do with the underwear? Seorang wanita tiba di rumahnya, di mana dia menyadari keberadaan seseorang, lalu naik memeriksanya ke lantai atas. Menyadari celana dalamnya hilang, wanita itu menelpon pacarnya, namun pacarnya tidak mengambil celana dalamnya, diikuti dia yang semakin ketakutan. I think I should call the police. Ketika akan menghubungi polisi, pelaku itu mengancam wanita tersebut, dan terlihat pria itu mengoleksi celana dalam hasil curiannya. Pelaku itu adalah Russell yang akan mencari korban berikutnya, dan keesokan harinya, para petugas telah berada di rumah wanita itu, namun dia tidak mengetahui ciri-ciri pelaku. He doesn't know that. Menteri meresmikan Russell sebagai komandan, lalu setelahnya, Russell dan Mary bertemu dengan Kapten Nova Catherine. Captain Novak, please. Call me Captain. Excuse me, lady. Russell menemui Kopral Mary yang membahas mengenai lisensi pilot, dan sepulangnya di rumah, Russell memberitahukan Mary bahwa file-filenya tertinggal di pangkalan. I forgot the files at the base for the G. Kedua detektif itu menemukan petunjuk yang mengindikasikan pelaku tinggal di sekitar rumah korban, diikuti Russell yang akan kembali melakukan aksinya. Dia mengintai wanita bernama Mercy, dan ketika Mercy sedang mandi, Russell membuka bajunya, lalu memainkan pakaian dalam Mercy. Dobson ingin agar warga diberikan peringatan bahaya, namun Catherine akan mempertimbangkan hal itu, diikuti Russell yang membawa pergi celana dalam Mercy. Para petugas menemukan bahwa pelaku selalu meninggalkan pesan aneh, diikuti Mercy yang ketakutan akibat kejadian itu, dan Catherine pun setuju untuk membuat pemberitahuan ke publik. I've just ordered a public notice posted. Keesokan paginya, istrinya Russell mengetahui pencurian celana dalam dari koran. Lalu terlihat Russell membuka data Mary yang akan dia jadikan sebagai calon korban. Ibu muda bernama Linda sedang menidurkan anaknya, dan setelahnya, dia pun beristirahat di ranjang, di mana Russell masuk ke kamar Linda. Linda ditangkap, yang diikat tangannya dan matanya ditutup kain. Lalu Russell merekam Linda yang ketakutan sebelum membuka pakaian Linda.
Setelah puas merekam Linda, Russell memerintahkannya untuk berhitung sampai ke angka 200. Lalu dia pun pergi dari tempat tersebut. 194. Kemudian Linda diinterogasi yang ditanya ciri-ciri pelaku, dan Linda teringat jelas kalau pelaku tidak memiliki janggut. No, he had a beard. Di malam harinya, Russell akan menjadikan Mary sebagai korban berikutnya. Namun pacarnya Mary sedang bersamanya, dan Russell pun memilih korban lainnya bernama Beth. Russell tiba di rumah wanita itu, dan beberapa saat kemudian, Dobson mendatangi Beth yang usai dilecehkan, di mana dia mengalami hal serupa seperti yang dialami Linda. Detektif Dobson menginformasikan kasus itu pada Russell, lalu Russell menyatakan kecurigaannya pada tetangganya Charlie yang terlihat tidak normal layaknya tetangga lain. You should check him out. Why, Colonel? Ketika Dobson pergi, Russell terpesona dengan anak tetangga. Lalu di pangkalan dia ingin berkunjung ke rumah Mary, namun Mary langsung pergi setelah pacarnya diketahui Russell. I'm sorry, Colonel. I have to go debrief. Keduanya mendatangi Charlie yang menanyakan kesibukannya sebagai seorang pemburu, dan ketika Dobson menyinggung kasus itu, Charlie tidak terima dirinya dituduh dan bersedia untuk diinterogasi. Agree to a lineup with some other men? Yeah, anything you like. I just want to clear my name. Di malam harinya, Mary tiba di rumah, lalu dia mencari keberadaan kucingnya di basement dan dikejutkan dengan keberadaan Russell. Mary ditangkap sebelum ditewaskan, dan keesokan harinya, Beth diarahkan untuk menyamakan suara pelaku dengan para tersangka, di mana suara Charlie sangat mirip dengan suara pelaku. That's him. That's the voice. Charlie pun ditahan, namun dia membela diri tidak melakukan hal itu, dan mempertanyakan tampangnya apakah terlihat seperti pencuri celana dalam. Steals underwear and attacks women? I don't think so. Mark mendatangi rumah pacarnya yang dikejutkan dengan jasad Mary, dan ketika para petugas mengamankan jasadnya, Nick menduga pelaku berasal dari pangkalan. From the base. Then we've got 3,000 new suspects. Mary ingin pergi berlibur, namun Russell sibuk dengan pekerjaannya. Lalu dia pun pergi berlibur sendiri, sementara Russell tetap tinggal di rumah. Di malam harinya, Dobson berpatroli di wilayah itu, di mana dia tak menemukan orang di rumah Jessica. Dan ketika kembali berpatroli, Russell keluar dari persembunyiannya. Beberapa waktu kemudian, keluarga Jessica menyadari kalau Jessica telah diculik. Lalu para petugas tiba di tempat itu, yang menemukan jejak ban mobil pelaku, dan Catherine menyimpulkan bahwa Charlie bukanlah pelaku. Straw is definitely not our man and we have to release him. Catherine akan meminta bantuan militer pada Russell, diikuti poster Jessica yang dipasang. Lalu Dobson memberitahukan bahwa mobil pelaku berjenis SUV. We have to set up vehicle checkpoints around Tweed with your permission. Para petugas memeriksa setiap kendaraan yang lewat, dan ketika mobil Russell yang akan diperiksa, dia memberitahukan sedang terburu-buru, diikuti petugas yang menduga ban mobil Russell cocok dengan ban mobil pelaku. The stars are a match. He's the base commander. Russell mengamankan dan membuang jasad Jessica, dan di malam harinya, dia menyadari bahwa orang tua Gwen pergi, sementara Gwen tetap tinggal bersama adiknya. Ketika Russell akan melakukan aksinya, dia menyadari kemunculan orang tua Gwen, lalu berpura-pura sedang mencari kucingnya di pekarangan Gwen. What are you doing? Oh, Rosebud got out. Rosie! Dobson menerima hasil laporan pemeriksaan mobil, di mana mobil Russell masuk daftar. Lalu Dobson mendapati bahwa Russell cocok dengan kriteria pelaku. Dia pun mendatangi rumah Russell yang sedang memakai pakaian dalam wanita sambil menyaksikan rekaman para korban, diikuti Dobson yang memastikan ban mobil Russell. Dobson kembali ke kantor, dan keesokan harinya dia memberitahukan Catherine bahwa Russell memenuhi kriteria pelaku, dan mereka pun melibatkan petinggi militer untuk menangkap Russell. The sooner we find that out, the better.
Russell diundang untuk kerjasama dalam menangkap pelaku, dan ketika Nick sedang berbincang dengannya, Dobson memeriksa sepatu Russell yang ternyata cocok dengan sepatu pelaku. Boots are a match. Dobson mengarahkan para petugas menggeledah rumah Russell, diikuti kedatangan Mary yang terheran dengan banyaknya petugas di rumahnya. What's going on here? Mary tidak terima rumahnya digeledah, dan ketika menelpon Russell, Dobson menemukan banyaknya pakaian dalam wanita di dalam brankas. Para petugas mengamankan barang bukti, serta mereka juga menemukan file rekaman para korban. Lalu Russell akhirnya mengakui perbuatannya dan menunjukkan jasad Jessica. Over here. Berita meliput kejahatan yang dilakukan Russell, dan para prajurit juga menyaksikan berita itu. Diikuti Russell yang akan dibawa ke lapas. Mary menemui Russell di penjara yang meminta cerai, di mana dia masih tak menyangka perbuatan suaminya. Lalu Russell pun meminta maaf pada Mary. I'm sorry that I hurt you like this. Dia pun pergi dari tempat itu, diikuti para petinggi militer yang membakar seragam Russell.